Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah ya Fatah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan fadhilnya Allah pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah kepada kita semua sehingga kita semua bisa beramal kebajikan di pada pagi ini. Mudah-mudahan amaliyah kita baik sunat pun wajib mudah-mudahan dalam penerimaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kajian terakhir kita sudah masuki membahas tentang masalah haji dan umroh ya. Kemarin sudah masalah rukun, syarat haji, kemudian rukun tawaf. Insyaallah untuk pagi ini yaitu masalah kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji. Namun sebelum menerangkan, kita harus tahu apa rukun, apa kewajiban. Bahwa rukun itu mengesahkan jadi sahnya haji itu dengan rukun. Kalau kewajiban, kalau darurat tapi tetap wajib namanya harus dilaksanakan. Tapi kalau misalnya darurat tidak bisa terlaksana kewajiban, yaitu cukup dengan dam atau membayar sanksi, biasanya dengan 1 ekor kambing atau ada yang lainnya. Nanti masalah dam pun akan dibahas gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana billahi karamati wa nabi asrarihi wa wajibatul hajj ghairul arkan. Kewajiban haji selain rukun itu salah satu asya itu ada 3 di sini sebutkan ada 3 ya. Termasuk halak misalnya. Yang pertama al-ihramu minal miqat, yaitu mempunyai niat baik haji atau umroh, terutama haji ya, yaitu punya niat haji dan ketika mikot itu terbagi 2, ada mikot zamani, kedua mikot wal makan ya, itu mulai niatnya berhaji dengan waktu, kedua dengan tempat. Yang waktu itu mulainya terutama untuk haji mulai dari bulan Syawal wa Zulqa'dah dan kemudian 10 hari menjelang haji itu mulai niat. Jadi ketika pemberangkatan Syawal di situ bisa mulai kita mau niat berhaji di Syawal kan? Maka dari Syawal itu mulai ada gelombang pertama situ. Itu dengan waktu. Kedua bil makan, yaitu tempat. Apa saja tempat yang kita mulai meniat pelaksanaan haji itu ada beberapa lokasi. Di antara yang pertama yaitu Zulhulaifah. Kalau sekarang itu kalau nggak salah dikenal dengan Bir Ali ya, di situ yang namanya Bir Ali. Itu letaknya ada di sebelah utara Makkah, kurang lebih 450 km. Kalau ke Makkah lebih dekat ke Madinah, yaitu kurang lebih 9 kilo, kalau salah 9 km dari Madinah. Itu namanya yaitu lokasi Zulhulaifah, yaitu kita mulai tempat dengan meniat berhaji. Dan kebanyakan yang datang dari mikot di situ yang dari sebelah utara itu yaitu orang Madinah biasanya ya. Sekarang pun orang Indonesia pun bisa. Kalau dulu itu orang Indonesia bukan di sana tapi di Yalamlam kalau dulu itu. Kedua yaitu Al-Zufa, yaitu sebelah barat laut Mekah, kurang lebih 187 kilo. Itu daerah letaknya posisi daerah barat, arah barat dari Mekah itu. Biasa yang datang dari sana yaitu diantaranya di sini sana itu orang Syam, kemudian yaitu negara-negara yang searah dengan Syam itu dari barat mulai niat mikotnya itu. Kemudian itu yang ketiga Yalamlam itu yaitu letaknya dari bukit sebelah selatan Mekah. Nah, itu biasanya yang datang itu orang Yaman dan orang Asia, termasuk orang Indonesia dulu mah di sana mikotnya karena naik kapal laut dulu mah, karena sekarang mau pakai kapal terbang makanya udah mikotnya di Bir Ali di sana yang mendekati ke Madinah sebelah utara itu. Keempat Qarul Munazil, yaitu Qarul Munazil itu bukan sebelah timur itu mah ya, yang memanjang ke Padang Arafah.
Di situ kurang lebih 94 kilo kalau nggak salah dari Mekah, yang datangnya biasanya orang Najd di sana. Kelima yaitu Zatul Irq, yaitu Zatul Irq itu sebelah timur dari Mekah, kurang lebih sama 94 km. Kalau tadi mah bukit, kalau ini lautnya timur sama bukit itu. Karena apa? Daerah lautnya kurang lebih 94 kilo dari Mekah, yang biasanya yang datang dari sana arahnya itu orang-orang Irak. Itu tempat mulai berniat haji. Karena ada kalau sekarang itu biasanya terutama yang gelombang kedua. Kalau gelombang pertama itu bisa niat di sana di Bir Ali ya, pelaksanaannya itu ketika turunnya pasti bisa. Tapi kalau yang gelombang kedua karena darurat biasanya di embarkasi di Jakarta sudah niat untuk ihram dan memakai baju ihram, karena nanti si Bir Ali itu keliwatan. Makanya para petugas pesawat suka memberitahu bahwasanya kita sudah memasuki yaitu tempat mikot. Itu kan tidak boleh keliwat karena itu kewajiban. Makanya di Jakarta pun niat kita berhaji sudah dimulai untuk waktunya, kemudian dan memakai baju ihram. Nah, nanti di pesawat biasanya mulai dikasih tahu itu kita sudah memasuki misalnya yaitu tempat mikot daerah Bir Ali atau Zulhulaifah situ. Makanya dianjurkan di Jakarta pun kita sudah mulai untuk niat berhaji sudah ada. Jadi yang pertama kewajiban itu dalam berhaji adalah al-ihram minal miqat, niat haji untuk pelaksanaan ibadah terutama haji atau umroh. Kedua, kewajiban dalam berhaji itu yaitu waruma jimar asalis, yaitu melempar jumroh, yaitu jumroh akobah, jumrah wusta. Yang pertama jumratul ula, di sini disebut jumratul kubro. Karena disebut jumratul kubro itu karena paling besar. Jumratul ula yaitu tiang pertama, wusta kedua, kemudian jumratul akobah yaitu tiang ketiga. Silsilah itu masalah tiang itu semuanya sih amalia berhaji itu semuanya adalah dari kisah Nabi Ibrahim, termasuk tiang itu dulu kan ketika penyembelihan Nabi Ismail, yaitu karena si setan menggoda. Yang pertama yaitu dilempar oleh menggoda Nabi Ibrahim, maka dilempar diabadikan sekarang menjadi zumroh tiang pertama. Kedua, karena Nabi Ibrahim tidak tergoda, akhirnya menggoda siapa? Istrinya Siti Hajar, tidak tergoda juga dilempar batu si setannya, diabadikan menjadi tiang yang kedua itu zumratul wusta. Ketiga, karena istri dan suami tidak tergoda, menggodalah anaknya yaitu siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail pun akhirnya melempar batu kepada setan, diabadikan tiang yang ketiga yaitu Jumratul Aqobah. Nah, Jumratul Kubro itu biasanya pelaksanaan pun ada yang tanggal 10 itu ketika Jumratul ada 10, sisanya itu ketika yang 3 tiang itu dari mulai tanggal 11, 12, 13 Yaumut Tasyrik. Itu untuk masalah pelemparan jumroh. Walhalku di sini mencukur rambut. Kewajiban haji kemarin sebetulnya halku itu kebanyakan ulama fuqaha itu termasuk rukun, tapi di sini kategori wajib, baik rukun atau wajib tetap itu harus kita laksanakan ketika pelaksanaan haji itu. Minimal untuk laki-laki itu yaitu bahasanya mencukur, kalau perempuan itu cukup memotong minimal ada 3 helai rambut ya, minimal yang terpotong dari ketika pelaksanaan sudah beres. Biasanya pelaksanaan haji sudah beres baru nama tahallul. Nah, di sini disebut halku. Itu masalah kewajiban haji. Ada 3. Pertama ihram miqat yaitu berniat haji atau umroh. Kedua melempar jumroh. Ketiga yaitu masalah mencukur rambut. Yang berbedaan dengan umroh itu tidak ada pelemparan jumroh. Kemudian wasunatul haji, kesunatan dalam berhaji sabun itu ada 7, yaitu al-ifradu. Yang pertama yaitu haji ifrad. Haji ifrad itu yaitu wahwa taqdimul haji alal umroh. Jadi sunatnya itu mendahulukan dulu amalia berhaji, mengakhirkan yaitu amalia umroh. Itu sunat hukumnya ya, kalau kita mendahulukan terutama pelaksanaan ibadah haji. Kedua wa talbiyah, yaitu membaca talbiyah, yaitu lafaznya kita sudah tahu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ketika pelaksanaan tawaf. Dan untuk lelaki yaitu wa yarfa'u rajul sautahu, sunat untuk laki-laki itu mengkeraskan suara
ketika pelaksanaan tawaf atau membaca talbiyah tersebut. Artinya mungkin sekalian pun sudah tahu, namun mengingatkan untuk artinya, ya Allah kami memenuhi panggilanmu, ya Allah kami memenuhi panggilanmu, tidak ada yang bersyukur kepadamu ya Allah, sesungguhnya pujian itu milikmu, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian dan kenikmatan itu milikmu, dan kerajaan pun milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun tidak ada yang menyekutinya atau tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah artinya yang pertama ada berapa deh? Pertama haji ifrad, kedua talbiyah, ketiga wa tawaful qudum, yaitu sunatnya tawaf qudum mengelilingi Ka'bah. Tawaf qudum itu pertama kaki menginjak Makkah disebut tawaf qudum, disebut penghormatan kepada Ka'bah, disebut tawaf qudum sebanyak 7 kali ya. Tawaf qudum namanya. Kalau kita mah kalau ketika ke masjid disebut tahiyatul masjid. Kalau di sana mah kalau ketika pelaksanaan haji melalui apa tawaf. Tawaf qudum itu yaitu penghormatan kepada Ka'bah. Kemudian wal mabiz di Muzdalifah, yaitu berdiam diri di Muzdalifah. Walaupun sunat, sebagian ulama mengatakan wajib mabit di Muzdalifah itu, yaitu ketika mau melempar jumroh sebelum untuk mabitnya itu sebelum tengah malam, yaitu tanggal 10 sampai terbitnya fajar itu mabit Muzdalifah. Karena sudah melempar jumroh kubro yang pertama itu tengah malam tanggal 10 sampai tanggal 9 terbitnya fajar. Berdiam atau istirahat di Muzdalifah. Apa tujuannya untuk hari esok? Yaitu melaksanakan jumroh. Warokaat atau ya sudah mabit, belum sunat juga melaksanakan 2 rakaat, yaitu sesudah salat sunat tawaf ya namanya. Kan disunatkan kalau bisa yaitu untuk pelaksanaan salat sunat 2 rakaat yang salat sunat tawaf itu kalau bisa khalfa maqam Ibrahim, kalau bisa di belakang maqam Ibrahim. Kalau susah yaitu wa fi hijr, yaitu kalau bisa di hijr Ismail. Karena banyak jamaah nyusah, yang minimal pokoknya asal ada di lingkungan Ka'bah. Lebih diutamakan kalau ada kesempatan tempat dan waktu pelaksanaan salat sunat 2 rakaat itu kalau bisa di belakang maqam Ibrahim, kalau bisa ya. Kemudian yaitu wa tawaful wal mabit bi Mina. Kemudian sunat itu mabit di Mina. Kebanyakan ulama mabit di Mina pun diam di Mina itu termasuk kewajiban. Artinya kalau kategori kewajiban menekankan hukum wajib, berarti kalau kita melanggar wajib dan denda. Mabit di Mina itu yaitu ketika mau pelaksanaan zumroh yang 3. Yang pertama itu beda ya. Yang pertama itu tanggal 10 cuma 1 tiang. Sisanya yang 3 tiang itu sebetulnya 1 tiang itu jumroh tiang yang pertama, jumrotul wusta ya. Jumrotul ula tiang yang pertama. Sisanya biar 3-3-nya itu yaitu kurang lebih dari tanggal 11 sampai tanggal 13 atau Yaumut Tasyrik. Dan mabit berdiam di Mina itu 2 sampai 3 malam biasanya ya. 2 itu biasanya nafar ula itu yang perjalanan pertama. Itu biasanya sampai 2 malam. Kalau yang perjalanan kedua sampai 3 malam berdiam di mabit untuk pelaksanaan lempar jumroh yang 3 tiang. Itu sunat. Kemudian bimina wa tawaful wada, dan sunatnya itu yaitu dengan 7 kerikil ya. Sunat untuk pelemparan jumroh setiap tiang itu yaitu 7 kerikil. Gimana kalau misalnya yang pertama tanggal 10 itu cukup 1 itu tidak apa-apa. Kan yang ketika pelaksanaan mabit di Mina itu kok biasa di setiap tiang itu yaitu 7 kerikil sunatnya itu. Kemudian setiap pelemparan ketika ada 2 batu kelempar di 1 kali lempar, tapi 2 batu kena tiang masuknya 1 ya. Misalnya ada 2 batu lempar jumroh kena dua-duanya masuknya dalam 1 lemparan. Kemudian wa tawaful wada, dan sunat itu yaitu pelaksanaan tawaf wada atau perpisahan mau meninggalkan Makkah. Bahasa tawaful wada yang namanya ketika meninggalkan Ka'bah baik sebentar ataupun lama, tetap kalau bisa ketika sudah beres pelaksanaan meninggalkan Ka'bah, bisa mau jalan-jalan dulu tapi mau ke sana lagi, tetap ketika meninggalkan kita melaksanakan tawaf wada ya, walaupun sebentar gitu. Apalagi mau meninggalkan ke tanah air.
Kemudian wa tayatajjarru rajul, dan kemudian indal ihram, dan sunat juga terutama kepada kaum laki-laki yaitu memakai pakaian ihram haji, yaitu yang anil mahid, yaitu yang terhindar terutama dari ada jahitannya. Sekarang sudah tidak tidak usah pusing karena sudah disiapkan gitu untuk masalah katanya bajunya. Itu sunat, yaitu tidak ada jahitan untuk pelaksanaan ibadah haji. Kemudian wayal basu izaron warodaan abyoda ini, dan sunat juga yaitu memakai zarik atau ada selendangnya, yaitu berwarna putih, kalau bisa baru jadiin, kalau ada biasanya pasti baru sebetulnya ya, karena kita membayar itu sudah dengan semua seperangkat, yaitu baju haji dan yang lainnya. Kalau misalnya tidak ada, karena misalnya tidak dikasih oleh KBH-nya, tidak apa-apa, yang bekas juga, yang dengan catatan yaitu dalam keadaan bersih dua-duanya. Itu masalah sunat dan kewajiban haji. Tadi masalah kewajiban, ada yang mengkategorikan rukun seperti mencukur, maka itu ya. Nah, di sini sebutkan kewajiban. Artinya tadi kalau ketika kategori rukun tidak terlaksanakan, maka tidak sah hajinya. Kalau wajib tidak terlaksanakan, kalau misalnya kita darurat, maka wajib dan tapi sah hajinya. Itu kewajiban. Kalau sunat-sunatnya tadi sudah disebutkan, walaupun sebagian ulama mengatakan banyak, seperti mabit Mina, mabit Musdalifah, itu termasuk kategori hukum wajib. Artinya ketika ketinggalan wajib dan insya Allah untuk damnya mungkin nanti kajian selanjutnya. Maka barangkali ada pertanyaan untuk masalah haji ya, mudah-mudahan pada berangkat. Gambarannya begitu, saya juga pun belum berpengalaman gitu. Kan tidak jauh, pasti begitu gitu. Pak, barangkali ada pertanyaan? Cukup? Nah. Tadi tentang wajib haji tadi melempar jumroh. Ya. Kapan pertama kali dilaksanakan lemparan itu? Lemparan itu tanggal 10 Zulhijjah. Ya, sesudah wukuf di Arafah kan besoknya. Nah, itu mulai melempar yang pertama. Cuma cukup satu tiham, ada namanya Jumratul Wusta. Nah, itu kan mau kita mabit atau berdiam di Muzdalifah. Sisanya sudah beres itu, nanti kan kita mabit ke Mina. Ya, berdiam di Mina. Itu yang 3 tiham mulai tanggal 11, 12, 13. Ya. Itu dilaksanakan itu zaman Nabi Muhammad atau zaman lain? Mulai melaksanakan ininya zaman baginda Rasul, namun kisahnya itu mengambil dari kisah-kisah Nabi Ibrahim, sebagaimana dalam Al-Quran, Qul anit tabi millata Ibrahim hanifa, apapun pekerjaan Nabi Ibrahim pasti dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk umatnya. Kalau pelaksanaan ininya mah ketika baginda Rasul ya, untuk masa rukun. Waktu pertama kali Rasulullah melempar itu apa, memang tiang atau patung atau kayu dilemparnya? Kalau waktu untuk masalah, ada sebagian juga mengabadikan yaitu dengan sebuah tiang. Jadi sebagian ulama ada juga yang mengabadikan tidak gitu, tidak, jadi berupa berupa tempat gitu diabadikan tiang-tiang itu mulai sekarang. Tapi sebagian ulama ahli sejarah itu mengatakan ada dengan patokan itu dengan patok tongkat. Diabadikan kan, intinya tempatnya di situ, dari mulai Jumratul Aqobah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Tapi sebagian ulama mengatakan ada di Mina, maksudnya betul di Minanya, namun ada bergeser gitu, tidak di situ sebagian ulama. Tapi kebanyakan ulama fuqaha itu sudah mengesahkan dan di situ pun posisinya. Boleh nggak dilempar selain dengan kerikil? Tidak boleh, wajib untuk kerikil. Ya, kalau selain dari kerikil tidak sah. Saya kita bawa kelereng. Tidak sah. Dan itu termasuk syarat. Batunya khusus bang, khusus selain di sembarang tempat batunya. Memang harus ada di situ. Ada di situ juga. Nggak boleh kita bawa dari tempat lain. Itu pun ada sudah disediakan di situ. Ya, kalau sekarang sudah tidak susah, semuanya sudah disediakan. Kalau dulu mungkin ya, zaman seperti para sahabat itu pasti membawa. Kalau dulu itu kerikilnya kan wajib batu. Kalau sekarang sudah disediakan. Kalau misalnya batu bekas orang
Iya, nggak apa-apa, yang penting ada di situ, tidak Nanti apa-apa. dibuang lagi, yang udah penuh tempat lempar itu dibawa lagi ke sana batunya buat dipakai buat yang lain. Jadi bekas juga apa, yang penting syaratnya kerikil, tidak boleh pakai roti atau kelerengnya. Itu aja. Kalau pakai kelereng tidak sah. Itu gambarannya ya. Saya juga belum pernah, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat bareng ya. Nah, sekarang mah susah aja berhaji teh karena apa? Iya, diaturnya oleh pemerintah. Artinya ya namanya haji itu ya itu persyaratannya 3, fisik, pesak, pasir. Tahu pesak Mas? Ya, fisik itu ya jasad, bahasa Inggris ya Mas ya. Pesak itu modal, kemudian fisik, niat. Karena kalau tidak terkumpul yang 3 ini, ada orang juga fisiknya kuat, pesaknya punya, tapi ke Makkah cuma melewat, akhirnya ke Amerika. Ya, paseknya nggak ada niat. Ada pasek, niatnya ada, fisiknya kuat, kadang-kadang pesaknya nggak ada ya, ya modalnya gitu. Ada modal, kadang-kadang apa niat sudah kuat, fisiknya kadang-kadang tidak kuat. Maka harus kumpul yang 3, fisik, pasek, pesak. Emang Ya. kalau misalnya kita mau ke haji itu emang harus sudah ditentukan di sana. Misalnya kita kan TKW di sana, apa bisa? Kalau nggak salah mah bangsa TKW itu dikasih bonus suka pada dihajikan atau di umroh gitu ya, tergantung situasi. Tapi kalau untuk saya dengar ya, untuk ahli Makkah itu sudah mempunyai apa saldo, tiap warga negara terutama yang mendekati Mekah itu punya saldo dia punya kuota 10 di tiap untuk warga-warga di sana. Maka suka dijual ke negara lain, disebut di kita mah haji plus. Itu juga dijual, makanya itu sebetulnya jatah-jatah orang Mekah. Yang 10 orang itu dijual lah ke negara-negara ini sebut haji plus. Berarti kalau kita udah tinggal di sana nggak bisa sembarangan bisa langsung naik haji juga. Kalau sebetulnya karena udah punya jatah ya tinggal melaksanakan, karena udah punya. Mungkin kita kan tinggal di sana, gitu kan, mungkin belum ada jatah di situ karena kita orang sana bikin naik aja haji gitu, nggak boleh. Gitu. Ya tidak segawaya kecuali kan sudah ada aturannya ditunjuk pun sama gitu ya, kecuali biasanya sama majikannya karena majikan yang punya jatah seorang mukim di sana biasanya si pegawai itu suka dihajikan katanya yang pengalaman TKW. Susah Bang, mahasiswa yang kuliah di Madinah Mekah nggak bisa sembarang haji. Iya, ada aturannya sebenarnya gitu, kecuali yang mempunyai jatah tadi dikasih bonus beda. Umroh bisa pernah saja. Umroh berapa? Iya, umroh udah kapan? Bang ajak saya juga bisa. Soalnya saya mau jadi guide di sana. Amin, mudah-mudahan ya. Nah itu untuk gambarannya kira-kira kebayang atau ada pertanyaan lagi cukup? Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat walaupun kita belum melaksanakan ya minimal kalau sudah ada modal ilmu mah ya kita insya Allah pelaksana akan merasakan apa tumaninah, merasakan manisnya ibadah. Terutama kita semua mudah-mudahan secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tamunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.